Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Miftah dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video opini pemenuhan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Keluarga. Untuk pada tugas kali ini saya mengambil sebuah kasus permasalahan yang ada di tempat tinggal saya, di daerah sekitaran tinggal saya, yaitu perceraian. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu keluarga. Jadi menurut para ahli, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul atau tinggal satu atap dalam suatu tempat dan saling bergantungan. Nah, untuk definisi selanjutnya di sini saya mengambil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, di mana dalam undang-undang tersebut berbunyi keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Menurut para ahli, perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian juga dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum perkawinan. Ini saya mencatat beberapa penyebab permasalahannya sehingga terjadi sebuah perceraian. Di antaranya itu kurangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan baik itu suami dan istri. Terkadang cenderung kurangnya ilmu pengetahuan ini menjadikan atau membuat sebuah keluarga itu menjadi tidak harmonisan. Juga terjadinya ketimpangan ataupun permasalahan yang timbul akibat kurangnya ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yang kedua, saya mengambil penyebabnya itu yakni kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT ini banyak sekali yang bisa kita jumpai dalam keluarga, baik itu berupa secara fisik atau verbal maupun kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ini tidak hanya dilakukan oleh seorang suami maupun oleh seorang istri, namun umumnya kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, baik itu secara verbal maupun non verbal. Penyebab terjadinya perceraian yang ketiga adalah kesulitannya ekonomi. Terkadang para keluarga baik itu orang yang baru memulai merintis keluarga maupun orang yang telah lama menjalani kehidupan berkeluarga, itu permasalahan yang terjadi di mereka itu adalah kesulitan ekonomi, di mana kesulitan ekonomi ini bisa saja membuat seorang istri maupun suami itu memilih untuk lebih bercerai daripada melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Permasalahan selanjutnya yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan ini umumnya bisa kita lihat bahwasannya bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, baik itu ketidakcocokan antara suami dan istri, baik itu mulai berkurangnya rasa keharmonisan di dalam keluarga dan lain sebagainya. Penyebab selanjutnya di sini saya mengambil pemakaian obat terlarang atau pemakaian narkotika. Jika kita mengambil contoh bahwasannya seorang suami itu menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika, itu biasanya tingkat halusinasinya itu sangat tinggi. Seorang pengguna narkotika itu biasanya akan mengalami sebuah ketergantungan dan juga akan secara terus-menerus ingin mendapatkan barang tersebut. Baik,
Untuk contoh selanjutnya, untuk penyebab selanjutnya, di sini saya mengambil pemakaian obat terlarang, baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri. Seseorang yang telah memakai obat-obatan terlarang biasanya akan cenderung ketergantungan dan akan memiliki rasa ingin mencoba terus, dan juga psikologis atau pemikiran mereka akan sering terganggu, di mana nanti akan timbul rasa kekhawatiran terhadap pasangan masing-masing, dan juga akan menyebabkan dugaan-dugaan ataupun kecemburuan yang berat terhadap istri maupun suami. Dan untuk penyebab yang terakhir di sini terdapatnya perbedaan pendapat antara suami dan istri. Perbedaan pendapat ini bisa saja menyebabkan sebuah perceraian. Baik, untuk penyebab perceraian selanjutnya yaitu perbedaan pendapat antara suami dan istri. Terkadang suami dan istri memang memiliki perbedaan pendapat masing-masing dan kekeh atau angkuh terhadap pendapat mereka masing-masing. Hal ini pun biasa saja terjadi pada kehidupan di keluarga. Namun biasanya di sini kalau perbedaan pendapat itu seringnya terjadi dilakukan oleh suami. Selanjutnya saya mengambil contoh atau penyebab permasalahan perbedaan pendapat antara suami dan istri. Perbedaan pendapat antara suami dan istri ini sering terjadi dalam kehidupan keluarga, baik itu untuk kehidupan dalam keadaan sehari-hari atau menjalankan kehidupan sehari-hari di sosial di masyarakat, dan nantinya sehingga dalam perbedaan pendapat ini yang akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah perceraian dalam keluarga. Baik teman-teman, bahwasanya tadi telah saya sebutkan beberapa opini penyebab terjadinya kasus perceraian. Jadi saya akan mencoba memberikan solusi sehingga bisa dijadikan acuan untuk terciptanya hubungan keluarga yang harmonis dan bisa membuat keluarga sejahtera yang dapat nantinya menjadi keluarga sejahtera. Yang pertama, ini sebuah pernikahan itu hendaklah dilatar belakangi oleh rasa sayang dan cinta sesama satu sama lain. Yang kedua, suami dan istri harus bisa memahami satu sama lain sehingga dapat menjadikan terciptanya keharmonisan dalam keluarga tersebut. Hindari perkataan yang bisa membuat tingkat emosi menjadi tinggi. Apabila kita ingin marah, itu hendaklah kita tahan ataupun kita minimalisir sekecil mungkin agar supaya tidak menyakitkan hati satu sama lain. Yang selanjutnya, ciptakan suasana harmonis di dalam keluarga. Suasana harmonis ini bisa menjadikan keluarga itu rasa aman, rasa tentram dan nyaman ketika kita telah memulai keluarga. Yang selanjutnya yaitu jadikan rumah tangga keluarga sebagai tempat pendidikan awal. Jadi keluarga itu harus kita jadikan sebuah pendidikan atau contoh dalam menjalankan kehidupan sosial di masyarakat. Yang terakhir di sini saya mengambil jauhi penggunaan atau pemakaian narkoba. Kita tahu sendiri bahwasanya banyak sekali kemudaratan atau atau bahayanya dalam penggunaan narkotika. Itu bisa saja berakibat di fisik kita, bisa saja di pemikiran kita atau psikologis kita dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan melalui video singkat ini. Semoga bisa memenuhi dan juga menjadikan video ini
sebagai acuan teman-teman dalam melakukan ataupun membuat tugas selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.